Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan baru saja Mitsubishi Triton edisi terbaru di tahun 2023 resmi di launching di Thailand. Penggila otomotif yang ada di sana memang benar-benar gokil, bosku. Mobil ini yang baru di launching ini sekalian dipertontonkan atau diperkenalkan versi modifikasi ala Thailandnya. Ya, kita tahu bahwa salah satu konsep modifikasi untuk mobil-mobil, khususnya mobil diesel, itu selalu mengarah ke konsep modifikasi ala orang-orang Thailand atau Thailog atau ya modifikasi Thailand lah intinya, apapun sebutannya. Nah, termasuk si Mitsubishi Triton edisi terbaru di tahun 2023 ini. Dan seperti apa ulasannya? Ikuti nyampe selesai. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah edisi terbaru Mitsubishi Triton. Saya pun pangling melihatnya ya. Ini benar-benar luar biasa kerennya si Mitsubishi Triton yang super cab ini ya. Bukan yang double cabin, tapi super cab kalau nggak salah istilah sebutannya, yang kabinnya ada setengah kayak gini, yang mobilnya sangat amat jarang di Indonesia. Saya pernah lihat ada beberapa mobil yang mode kayak gini, bukan single cabin juga, bukan double cabin juga, tapi kalau nggak salah super cab. Yang lebih tahu kalau saya keliru langsung dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi terlepas daripada itu, coba kalian lihat tampak depan mobil ini. Bagian atasnya garang banget dengan konsep dynamic shield. Garis dynamic shield di bagian atasnya ini yang dibikin dengan finishing warna black glossy. Lalu kemudian cluster lampunya dong, bos. Tetap dengan 3 lampu reflektor yang itu membuat mobil ini jadi kelihatan lebih elegan lagi, lebih mewah lagi, dan lebih maco lagi. Dan bagian bawah sini harusnya lampu sen, di atas adalah DRL dengan logo Mitsubishi. Lalu kemudian di bagian tengah ada grill yang ada 3 baris, mirip seperti grillnya Mitsubishi Xpander Cross edisi terbaru. Kurang lebih mirip ya. Coba kalian lihat dan perhatikan baik-baik. Dan di bagian atas ada tulisan Mitsubishi juga. Dan kalau kita lihat tambahan modifikasi mobil ini untuk bempernya, itu benar-benar diganti dengan body kit yang sangat amat lebar. Mobil ini kalau kita lihat di lowering atau dipendekkan atau diceper kalau bahasa Indonesianya, bahasa umum di Indonesia, lalu kemudian ditambahin lagi dengan body kit kayak gini, membuat mobil ini jadi benar-benar mobil yang siap untuk gesrot atau siap untuk diajak drag race. Keren banget. Dan di bagian atas tetap ada tambahan grill lagi yang kalau kita lihat ini kurang lebih grill yang ada di Pajero edisi sekarang ya, dipakai di sini. Lalu kemudian ini benar-benar lebar, harusnya membuat downforce mobil ini pada saat diakselerasi membuat traksinya jadi lebih baik ya kalau kita lihat. Lalu kemudian ini dibuat integrated dengan bagian over fendernya. Jadi ini over fendernya juga menjadi semacam kayak rok ya, yang lurus memanjang nyampe ke bagian bawah. Biasanya kan putusnya ada di sini, ini memanjang nyampe ke bagian bawah. Wow, sporty banget kelihatannya. Lalu kemudian ke belakang lagi ada semacam kayak sirip-siripnya lagi. Lalu kemudian terus turun ke bawah ke side skirt atau side body, terus memanjang lagi ke belakang, ke fender belakang, terus ke bagian bumper belakang. Wah, kerennya luar biasa. Dan kalau kita lihat dari sudut ini, Mitsubishi Triton ini memang kelihatan lebih beda dan lebih kokoh dan lebih keker lagi kalau kita lihat. Ini nggak lagi kelihatan kayak mobil Jepang, ini kelihatan kayak double cabin Amerika ya. Kalau kita lihat-lihat mirip-mirip sama apa ya, F150 kalau nggak salah,
yang bentuknya juga rada mengotak. Nah, ini cover spionnya kalau kita lihat ada konturnya juga, nggak yang flat aja. Jadi ini ada semacam kayak coakan lagi masuk ke dalam, dan di situ ada lampu sennya juga. Dan di atas ini ada spoiler kecil yang nggak kelihatan banget kalau dari sini. Menurut kalian gimana desain daripada si Mitsubishi Triton modifikasi ala orang Thailand ini? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah pun pendapat kalian. Terserah. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Wow, ini benar-benar kayak mobil balap ya, mobil pickup balap. Di bagian atas nih ada 2 ya spoiler di bagian atas, lalu kemudian di bagian baknya juga ada. Keren, dan ini biasanya bawaannya kalau nggak salah, tapi ini dibikin lebih besar lagi. Dan untuk lampunya, dia modelnya T-shape juga ya, huruf T. Di bagian depannya juga huruf T, tapi T-nya nggak yang begitu besar. Dan kalau kita lihat di bagian sini, lampu belakangnya, lalu kemudian lampu sein biasanya ada lampu mundur di paling bawah. Dan di bagian belakang, ini bener-bener gokil. Ada lampu tengahnya di sini, biasanya lampu hati-hati pada saat mobil dipakai balapan ya. Ini memang desainnya mobil balap. Keren banget, dan di sini ada apa sirip-siripnya lagi, membuat mobil ini benar-benar jadi kayak mobil yang ya nggak bisa untuk dipancing ya. Pasti akan melesat dengan sangat cepat. Biasanya kayak mobil yang menyimpan mesin supercar lah di bawah bonetnya itu. Keren banget. Dan bagian dalam tetap ada linernya ya untuk bagian baknya. Jadi tetap bisa dipakai durian, karena biasanya di Thailand mobil-mobil dengan modifikasi kayak ini itu dipakai mengangkut durian. Mantapnya luar biasa buah durian. Nah, terus bagian depannya kalau kita lihat memang kelihatan lebih gagah lagi dan garang lagi, tampilan terbaru daripada si Mitsubishi Triton ini. Mungkin debatable, ada yang menganggap bahwa ini nggak lebih baik dari sebelumnya, ada yang menganggap ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau kita lihat bonetnya, ini semacam kayak sulaman ya, bagian sini seolah-olah masuk ke bagian bawah, terus bagian depannya seolah-olah masuk ke bagian dalam. Keren juga ya. Wah, entah kapan mobil ini masuk Indonesia, yang ada sekarang aja udah langkanya minta ampun ya. Dan kalau kita lihat untuk logonya, ini kayak mode trapesium yang terbalik juga nih logonya ya. Ya, mirip-mirip dengan XFC konsep yang ada sekarang. Nah, ini kan sebenarnya edisi konsep dari XRT yang sekarang sudah diproduksi dan benar-benar diperkenalkan di Thailand. Nah, dari samping kayak gini, gagahnya luar biasa bosku. Dan ini masih tetap menggunakan nama Triton ya. Masih menggunakan nama Triton sebagai nama legend yang melekat dari dulu nyampe sekarang. Mantap. Mungkin kalian kalau misalkan punya mobil pickup dan atau someday misalkan membeli mobil Mitsubishi Triton edisi terbaru ini, apakah kalian akan memodifikasi Mitsubishi Triton kalian seperti apa? Enggak? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah menurut kalian seperti apa. Dan pastinya kalau kalian modifikasi mobil kalian kayak ginian, itu akan banyak orang yang ngikutin dan kepengen untuk mobilnya dimodifikasi dengan konsep yang sama, baik itu di cab atau single cabin atau yang super cab kayak gini. Memang keren luar biasa nih mobil. Modifikasinya maksudnya. Mobilnya juga, ya. Nah, dari samping apalagi, pol banget. Ini garisnya tegak lurus, agak melandai sedikit bagian bonet, lalu kemudian naik ke atas untuk bagian kacanya, flat lagi lurus di bagian bawah, lalu kemudian ditekan oleh si spoiler belakangnya, membuat traksi mobil ini menjadi lebih maksimal lagi. Harusnya karena mobil ini juga menggunakan sistem penggerak roda belakang. Dan kalau kita lihat mobil ini di lowering atau dipendekkan menggunakan ban dan velg yang sangat amat tipis. Kalau dipakai di jalan berbatuan, sekali menghantam lubang atau batuan atau jalanan jelek, sekali menghantam lubang mungkin berhamburan lah itu velgnya. Aduh. Tapi mungkin di Thailand nggak ada jalan jelek ya. Mungkin di Thailand beda sama negeri Konoha. Nah, terus bagian belakang nih, sudut sebelah kiri belakang kurang lebih sama seperti yang ada di bagian sebelah kanan tadi. Dia menggunakan model lampu yang T-shape kayak gini dengan bak yang atau bagian fender bak yang kelihatan seolah-olah mobil ini dibikin lebih white ya. Ini bener-bener tonjolannya, apalagi ditambah over fender.
Ini bannya juga rata over fender, bahkan membuat mobil ini jadi lebih kelihatan keker lagi ya kalau kita lihat di bagian depan. Nggak yang bannya ngepot ke dalam ya, ini aftermarket sih ya untuk velg dan bannya, jadi wajar aja, nggak ada masalah di situ. Dan pastinya ini opsional untuk para pemilik mobil yang ingin memodifikasi mobilnya juga. Nah, ini kalau kita lihat di tampilan paling belakangnya. Untuk tampilan paling belakangnya tetap ada handle untuk membuka pintu baknya. Tulisan Tritonnya juga beda dengan tulisan Triton lama, lebih mengotak juga untuk tulisan Tritonnya. Lalu kemudian ini ada coakan masuk ke dalam lagi dengan bentuk bagian belakang yang seolah-olah rata. Di sini ada lekukannya yang benar-benar bentuknya persegi panjang ya. Kerennya, kenapa ya modifikator Thailand mulai dari mesin yang gila, bahkan mesinnya dipakai di perahu atau semacam sampan kayak gitu yang luar biasa gilanya, ini nggak ikut masuk Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia juga berkembang untuk modifikasi dan menemukan aliran baru, aliran Indo. Itu pasti akan membuat dunia otomotif di Indonesia lebih bergairah dan lebih kreatif lagi. Ini memang saya udah berulang kali mengatakan atau mengucapkan atau menarasikan bahwa ini keren banget untuk modifikasi si Mitsubishi Triton ini, jarang-jarang, dan memang gila ya orang Thailand tuh memodifikasi. Nah, ini ban velgnya kalau kita lihat menggunakan velg yang ukurannya cukup besar. Kita nggak lihat di sini dia pakai ring 20. Wow, bannya 255/40, ring 20, bannya per 40 pula, tipis banget. Aduh, ini velgnya pakai yang Advance Racing yang GT, Advance Racing GT. Terus bagian dalamnya ya kalau kita lihat dipasangin BBK ya atau Big Brake Kit. Nah, ini kalau kita lihat untuk bagian side bodinya dan fendernya dia menggunakan material karbon ya, entah stikernya ala karbon atau benar-benar menggunakan material karbon, tapi ini gila. Dan kalau kita lihat di bagian samping ini, gimana ya? Ruang bannya dengan fendernya sangat amat besar dan kekar, tapi ban yang dipasang di situ tuh benar-benar kecil. Unik juga, tapi ini salah satu aliran yang banyak diikutin orang. Keren juga, kreatif. Dan kalau kita lihat di bagian sini nih bos, ini garis bodinya dari bawah terus flat ke atas, turun lagi ke bawah, flat di bagian bawah, nyampe ke bagian ban belakang, membuat desain terbaru daripada si Mitsubishi Triton ini benar-benar berbeda dan benar-benar luar biasa kerennya. Apalagi kalau kita lihat di bagian sini, wah, rasa-rasanya kepengen untuk bisa someday upgrade Triton lama saya menjadi Mitsubishi Triton edisi terbaru ini. Luar biasa. Nah, itu yang bisa saya share kali ini bosku. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang inspiratif buat kalian, khususnya kalian yang pecinta otomotif dan suka untuk melakukan modifikasi atau upgrade tentang mobil kalian. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua dan buat saya sendiri. Itu yang bisa saya share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada upgrade atau update informasi otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.